Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, rekan-rekan yang senantiasa menyimak ataupun yang baru menyimak Edward Talks di YouTube Edo Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan insya Allah khususnya pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di tema berkaitan dengan Al-Quran dan Thaqafah Islam. Adapun rekaman ini teman-teman tonton di YouTube Edo Indonesia dan terintegrasi dengan live Instagramnya Balai Quran ID ya. Jadi silakan bisa simak kembali, mereview kembali apa yang disampaikan di akun Balai Quran ID Instagramnya khusus berkaitan dengan Al-Quran dan Thaqafah Islam. Insya Allah materi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang membumikan adab dan melangitkan ilmu. Dua pertemuan sebelumnya materi ini membahas tentang bagaimana pentingnya adab sebelum ilmu, gitu ya. Pentingnya adab sebelum ilmu. Nah, dan adab ini akan selalu terupgrade ketika seseorang mempelajari adab. Bahkan ketika dia eh, dalam proses belajar sebuah ilmu. Artinya apa? Adab itu terus diupgrade sampai dengan akhir hayat ketika dalam proses apapun termasuk ketika menuntut ilmu. Bukan berarti adab dulu sampai khatam, padahal kita tidak tahu di mana letak khatamnya pembahasan adab ini gitu ya. Artinya apa? Kenapa disebut adab sebelum ilmu? Di situ menunjukkan bahwasannya berilmu itu harus beradab, gitu ya. Artinya adabnya harus terus diupgrade. Jangan berilmu tapi seenaknya saja dalam proses belajarnya. Tidak menghargai, kemudian niatnya belum lurus, gitu ya. Makanya kemarin kita sebut adab itu sangat luas, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan tauhid, gitu ya, akidah. Dalam hal ini adalah niat dan seterusnya, berkaitan dengan fikih praktis dan lain-lain. Ini sangat luas. Artinya tak cukup kemudian mendefinisikan adab itu harus khatam dulu sampai dengan baru mempelajari ilmu yang lain. Tidak, tapi adab dulu, kemudian ilmu, dan terus diapit adab. Termasuk ternyata dalam pembahasan membumikan adab dan melangitkan ilmu, adab ini pun bukan hanya sebelum belajar, tapi juga saat belajar. Artinya ada adab-adab untuk mereka para penuntut ilmu, ya. Jadi para penuntut ilmu ada adab-adabnya secara khusus ketika belajar. Dan ini harus kita pelajari juga sebelum belajar gitu ya. Dan dipraktekkan ketika belajar. Nah, berkaitan dengan adab ketika belajar ini ada beberapa pokok pembahasan. Ini mungkin akan kita bahas dalam mungkin 2 atau lebih pertemuan. Ada 4 pokok pembahasan. Pertama, adab terhadap ilmu, kemudian adab terhadap guru, adab terhadap kitab, dan adab terhadap majelis. Ya, sekali lagi ilmu, guru, kitab, majelis. Ini perlu kita perhatikan dan sama halnya ketika kita belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran itu ada kitab namanya saya lupa nama kitabnya ya. Di mana di situ juga dibahas bahwasanya ada adab terhadap ilmu, adab terhadap guru, adab terhadap kitab gitu ya, adab terhadap majelis. Dan adab ini pun berlaku kepada mereka para penuntut ilmu, nanti ada juga adab berlaku pada mereka para pengajar ilmu gitu ya, dan lain seterusnya. Nah, sekarang kita fokus terhadap adab para penuntut ilmu, terhadap ilmu, guru, kitab, dan majelis. Adab terhadap ilmu. Ini berkaitan dengan niat, teman-teman. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Nah, semata-mata hanya mengharap wajah Allah Ta'ala, bukan tujuan duniawi. Ini berkaitan dengan akidah juga ternyata ya. Nah, seorang yang menuntut ilmu dengan tujuan dunia diancam dengan azab neraka jahanam. Ini sudah kita bahas kurang lebih di 2 pertemuan sebelumnya.
Senantiasa seorang penuntut ilmu itu menunjukkan pengaruh rasa takut kepada Allah dalam gerak-geriknya, pakaiannya, dan seluruh cara hidup. Biasanya seorang manusia itu ketika takut, mereka cenderung menjauhi apa yang mereka takuti, menghindari apa yang mereka takuti. Tapi ketika kita takut kepada Allah, itu adalah definisi takwa, yang mana kita justru harus semakin mendekati Allah, menunjukkan apa-apa yang dicintai oleh Allah dari gerak-geriknya, pakaiannya, seluruh cara hidupnya. Dan ini bagian daripada adab terhadap ilmu. Masih berkaitan dengan adab terhadap ilmu, diantaranya juga membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak tercela. Ya, jadi ketika kita menuntut ilmu saat belajar, maka jauhi akhlak tercela seperti hasad, ya, atau dengki, ria, ujub, kagum pada diri sendiri, meremehkan orang lain, dendam dan benci, marah bukan karena Allah, berbuat curang, sum'ah atau ingin didengar kebaikannya, pelit, bicaranya kotor, sombong, enggan menerima kebenaran, tamak, angkuh, merasa tinggi, berlomba-lomba dalam perkara duniawi, kemudian mudahana, diam dan ridho terhadap kemungkaran dan maslahat dunia, menampakkan diri seolah-olah baik di hadapan orang-orang, cinta pujian, buta terhadap aib diri, sibuk mengurusi aib orang lain, fanatik golongan, takut dan harap selain kepada Allah, gibah, namimah atau adu domba, memfitnah orang, berdusta, berkata jorok, dan lain-lain. Ini banyak sekali ya tentang akhlak-akhlak tercela yang perlu kita bersihkan. Ketika belajar, juga ketika di luar, ketika masa-masa belajar nih, kita sedang proses belajar terhadap guru dan tentang misal sebuah materi, misal tentang belajar matan jazari dalam 2 bulan, belajarnya hanya seminggu 2 kali, maka bukan hanya ketika belajar seminggu 2 kali itu saja, tapi juga ketika 2 bulan itu maka harus dijaga benar-benar akhlak kita. Kenapa? Misal ketika belajar 2 minggu itu kita memiliki tugas untuk menghafal matan gitu. Maka itu akan menjaga kita dalam hafalannya gitu. Dan tentu kita sebagai penuntut ilmu, kita tuh belajar sepanjang hayat. Artinya setiap waktu kita tuh harus senantiasa diusahakan agar senantiasa bersih dari akhlak-akhlak tercela gitu. Paham ya? Karena akhlak-akhlak ini merupakan apa? Akhlakul karimah yang harus senantiasa dipupuk di individu setiap orang gitu ya, penuntut ilmu. Dan setiap muslim itu adalah penuntut ilmu. Thalabul ilmi ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim gitu ya. Masih adab terhadap ilmu, yakni menjauhkan diri dari segala, segala hal yang rawan mendatangkan tuduhan, serta tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan muru'ah atau kehormatan diri. Menjauhkan diri dari segala hal yang rawan mendatangkan tuduhan. Jadi ketika belajar ilmu juga kita harus menjaga amniah gitu ya, keamanan berkaitan dengan izah wa ifah, kehormatan diri, dan juga apa ya, dari hal-hal yang sifatnya riskan dari tuduhan-tuduhan gitu ya, itu pun harus dijaga oleh kita. Bahkan lebih jauh dari itu, amniah berkaitan dengan keamanan fisik kita gitu ya. Kita belajar ilmu tapi berpotensi kita berbahaya gitu ya dan sebagainya, itu harus dihindari seperti itu. Kemudian juga adab terhadap ilmu senantiasa menjaga syiar-syiar Islam dan hukum-hukum Islam yang zahir. Ya, kemudian contohnya sholat berjamaah di masjid. Ya, seorang penuntut ilmu itu menjaga ibadah-ibadah hukum-hukum Islam yang zahir, yang nampak. Contohnya sholat. Seorang pembelajar Al-Quran sebaiknya sholatnya pun dijaga, bukan hanya baca Qurannya saja. Seorang pembelajar hadis, sholatnya pun harus dijaga. Dan seterusnya. Artinya ibadah-ibadah zahir harus dijaga agar itu pun menjaga kehormatan seorang penuntut ilmu. Di samping niatnya tetap harus lillahi ta'ala ya. Contohnya sholat berjamaah di masjid, menebarkan salam kepada yang dikenal maupun tidak dikenal, amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar ketika mendapatkan gangguan dalam dakwah. Kemudian zuhud juga bagian daripada adab terhadap ilmu, yakni
zuhud terhadap dunia dan menganggap dunia itu kecil, tidak terlalu bersedih dengan yang luput dari dunia, sederhana dalam makanannya, pakaiannya, perabotannya, rumahnya. Ya, kita lihat para sahabat dulu, mereka begitu zuhudnya, masya Allah, luar biasa. Ya, ketika eh, ada orang dari negeri lain, misal ke Kaisar Romawi, Persia, mereka berkunjung ke Madinah. Di situ Khalifah, ya Amirul Mukminin, contohnya ketika Umar bin Khattab dicari oleh tamu dari kerajaan kaisar lain, ya, kaisar lain, justru mereka melihat sosok pemimpin, yakni Umar bin Khattab yang begitu sederhana, tidur di bawah pohon kurma, gitu ya. Tak nampak sedikit pun kemewahan pada dirinya. Padahal tentu Umar bin Khattab adalah seorang penuntut ilmu yang luar biasa. Tapi kesederhanaannya begitu nampak jelas, gitu ya. Tidak mewah, padahal beliau adalah seorang khalifah. Maka ini contoh yang patut kita tiru sebagai seorang muslimin, bagaimana para sahabat begitu zuhud terhadap dunia. Mereka berani meninggalkan kemewahan-kemewahan, bahkan yang sebelumnya ketika jahiliyah mereka begitu kaya raya, mewah dan sebagainya, mereka berani meninggalkan itu semua demi Islam. Di antara juga thalabul ilmi di dalamnya. Zuhud ini menurut Abu Dzar Al-Ghifari adalah zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Akan tapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap halal dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu lagi pada. Zuhud itu intinya adalah apa? Tidak menganggap dunia itu begitu berarti. Tidak menganggap dunia itu begitu apa ya? Tidak menganggap dunia itu lebih penting daripada Allah, gitu ya. Daripada Allah. Tapi kita memprioritaskan Allah di antara lainnya, gitu. Kenapa? Zuhud itu lawan katanya dari hubudunya, gitu. Dan banyak manusia zaman sekarang yang tertimpa penyakit hubudunya. Lebih parah lagi itu adalah penyakit wahan. Saking cintanya dunia, akhirnya takut mati. Padahal seorang muslim yang zuhud, dia akan berusaha sebaik mungkin lillahi ta'ala beramal apapun, dan ketika mati hadir pun bukannya takut tapi rindu karena surga menanti dia, gitu ya. Itu masya Allah ya, orang yang zuhud. Zuhud juga menurut Abu Sulaiman Ad-Darani adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari pengingat Allah. Kemudian berkaitan dengan adab terhadap guru atau eh, menghormati ulama, ya, orang-orang berilmu. Ini bagian daripada perintah Allah. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka sudah selayaknya, seyogianya dihormati. Bahkan Allah pun menghormati ulama. Terhormat di sisi Allah. Bukan menghormat, tapi terhormat di sisi Allah. Ya, maka kita pun harus menghormati apa yang terhormat di sisi Allah, di antaranya adalah ulama. Juga merupakan perintah Rasul, gitu. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'fir li'alimina haqqah." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama. Nah, ya, ulama itu banyak yang mungkin ulama itu tidak melihat dari segi usia, tapi banyak mereka ulama yang secara usia lebih senior, terlebih, makanya mereka banyak disebut dengan sebutan syekh, ya. Syekh, ulama-ulama besar itu syekh. Kenapa syekh? Syekh itu karena dituakan, disepuhkan. Walaupun masih muda disebutnya syekh karena dituakan dari segi ilmunya, gitu ya. Apalagi secara fisiknya memang sudah sepuh, ilmunya pun memang
memang lebih lebih mafhum gitu ya, maka disebut syekh dan sudah sepatutnya dihormati. Di antaranya karena perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adab terhadap guru juga berkaitan dengan tawadhu. Tawadhu diriwayatkan oleh Al Imam Baihaqi, Umar bin Khattab mengatakan, tawadhulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Ya, ketika ada orang yang berbicara di depan atau bisa katakan dia adalah orang yang sedang mengajar, maka anggaplah diri kita tuh, walaupun kita lebih berilmu, anggap kita sedang belajar ke anak kecil gitu ya, kita lebih berilmu, jangan menganggap diri kita itu lebih pintar dari orang yang sedang berbicara, tapi anggaplah diri kita itu lebih bodoh daripada orang yang sedang berbicara. Kenapa demikian? Karena eh, kita itu, kalau para motivator sampaikan, siapkan gelas kosong teman-teman, siapkan gelas kosong. Kalau kita menyiapkan gelas yang sudah terisi penuh, maka tak akan ada air yang masuk sedikit pun. Yang ada, ketika diisi air, yang ada tumpah gitu ya. Tapi kalau gelas yang kita siapkan itu kosong, artinya kita mentawadukan diri kita, menganggap diri kayak itu lebih rendah ilmunya daripada orang yang sedang berbicara, maka insya Allah walaupun ilmu yang dibicarakan oleh orang yang sedang berbicara itu sedikit, akan masuk kepada gelas yang kita sudah siapkan kosong. Paham ya maksudnya ya? Seperti itu. Itu definisi tawadu secara sederhana. Ibnu Hajar berkata tentang tawadu, ialah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawadu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya, gitu ya. Menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Jadi ketika dipuji, ketika dipuji bukannya meninggi, bukannya meroket, bukannya terbang hidungnya, gitu ya. Tapi ketika dipuji itu justru kita merendahkan diri kita, dan yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Ya, kita menampakkan diri kita lebih rendah dan kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang berhak dipuji itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Juga berkaitan tawadhu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya, gitu ya. Memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Guru-guru kita itu selayaknya memang kita muliakan, selayaknya kita muliakan karena mereka lebih mulia daripada kita, gitu. Juga penuh hormat di hadapan guru, Abdurrahman bin Harmalah Al-Aslami berkata, tidaklah seorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib sampai dia meminta izin layaknya minta izin kepada seorang raja. Guru itu ibaratnya raja. Izin dulu ketika bertanya, izin dulu ketika melakukan suatu hal, ketika menuntut ilmu, gitu ya. Al-Imam Ash-Syafi'i berkata, dulu aku membolak-balikan kertas di depan Malik dengan sangat lembut. Malik di sini maksudnya Imam Malik ya. Dengan sangat lembut karena segan padanya dan supaya dia tidak mendengarnya. Masya Allah, saking hormatnya terhadap guru, adab terhadap gurunya dijaga, bahkan membolak-balikan kertas saja itu pelan-pelan, sangat lembut. Agar apa? Tidak membuat apa, Imam Malik itu mendengar suara kertas yang gitu ya. Saking menghormati gurunya, masya Allah ya. Ini merupakan contoh yang sangat luar biasa. Sangat mungkin kita itu berasa wah jauh sekali dengan para para ulama zaman dulu, begitu menghormati guru-gurunya. Bahkan kertas yang suaranya itu biasa saja, tapi beliau menghindarinya saking hormatnya, insya Allah. Arabi bin Sulaiman berkata, demi Allah, aku tidak berani meminum air dalam keadaan Asy-Syafi'i melihat itu karena segan kepadanya. Nah, tadi membolak-balikan kertas. Yang kedua apa? Meminum air. Guru sedang menjelaskan atau melihat dia, gitu ya. Mungkin tak sedang menjelaskan, tapi melihat proses ketika proses belajar, kemudian gurunya itu mungkin belum tidak dalam proses menjelaskan, tapi hanya sekedar melihat gitu ya, kebetulan melihat. Ar-Rabi' bin Sulaiman tidak berani minum air di depannya, Masya Allah. Padahal minum air itu salah satu hajat ya, kebutuhan pokok gitu ya. Tapi tidak berani saking menghormati gurunya, Masya Allah. Ini salah satu contoh yang luar biasa, teman-teman semua. Nah, ada terhadap guru juga memandang guru dengan pandangan memuliakan. Sebagai ulama salaf berkata, barang siapa tidak meyakini keagungan gurunya, maka dia tidak akan bahagia. Makanya ini harus juga yakin ya pandangannya,
memuliakan. Kemudian mematuhi guru. Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan seharusnya murid berpegangan kepada petunjuk gurunya, tunduk patuh atas segala perintah, larangan dan garis-garisnya, sehingga seperti mayat di hadapan orang yang memandikan, ia berhak dibolak-balik sesuka hati. Ini merupakan hal yang mungkin sangat berat ya. Karena karena seringkali tidak tahu adanya seorang murid, akhirnya tidak patuh seutuhnya kepada seorang guru ya. Guru meminta kamu untuk melakukan ini gitu ya, tidak patuh seutuhnya karena tawadunya belum sempurna. Nah, makanya saling berkaitan ya, adab-adab ini. Ini juga seringkali kita luput dari apa yang kita lakukan, yaitu apa, adab terhadap guru. Selanjutnya ini mendoakan guru, mendoakan guru. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu fad'ulah hatta ya'lama an qad kafa'tumu." Apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak membalasnya, maka doakanlah dia hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Tentu guru merupakan orang yang paling berjasa. Maka balaslah dia dengan mengirimkan doa, mendoakan doa, dengan memberikan hadiah, dengan aktivitas apapun yang positif terhadap guru kita. Salah satunya mendoakan guru. Mendoakan guru juga, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, hendaklah seorang penuntut ilmu mendoakan gurunya sepanjang masa, memperhatikan anak-anaknya, kerabatnya, dan menunaikan haknya apabila telah wafat. Ya, ketika sudah wafat pun mendoakan gurunya sepanjang masa, bahkan anak-anaknya, kerabatnya pun didoakan. Nah, ini seringkali luput oleh seorang penuntut ilmu. Ada kalanya guru pun mungkin tidak membuat seorang murid itu puas, atau dalam cara mengajarnya dia tidak suka, maka adab selanjutnya terhadap guru adalah sabar menghadapinya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Nah, termasuk kerasnya seorang guru, saking tegasnya, kadang-kadang kita tidak serak gitu ya. Ada mungkin rasa kesal. Maka sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena musuhinya. Makanya sabarlah menghadapi guru sebagaimanapun dia. Dan Allah SWT berfirman dalam soal Kahfi atau 8, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wa 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Ini guru maksudnya ya, menyuruh Tuhannya, menyeru. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Nah, ini zuhud. Definisi zuhud ya. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya, tapi ketika seorang guru kemudian lalai, ya, kemudian guru itu tidak memberikan arahan yang baik, maka kita pun memiliki hak, memiliki pilihan untuk kemudian tidak menaatinya seutuhnya ketika memang benar-benar tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka syariat Islam ini kembali eh, ses, kembali harus menjadi batasan kita dalam beraktivitas. Nah, dalam kitabnya Hilyah Thalibil Ilmi, ya, perhiasan penuntut ilmu, eh, karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan, duduk penuh adab di depan guru. Ya, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya serta mendengarkan perkataan. Ya, ini dalam Hilyah Thalibil Ilmi. Syekh Utsaimin mengomentari perkataan ini,
Duduklah dengan duduk yang beradab, tidak membentangkan kaki, juga tidak bersandar, apalagi saat berada di dalam majelis. Ya, ini termasuk adab di depan majelis juga nanti akan kita bahas. Nah, di depan guru juga kita duduknya harus harus senantiasa sopan lah kalau bahasa kita, sopan. Ya, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar gitu ya, dan lain-lainnya. Sopan artinya mungkin sila kalau orang Sunda mengatakan. Sila sempurna. Ibnu Jamaah mengatakan seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawadhu, mata tertuju kepada guru, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar, tidak pula bersandar dengan tangannya, tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi darinya, juga tidak membelakangi guru. Nah, ini posisi duduk yang perlu kita perhatikan ketika belajar. Kemudian juga adab terhadap guru adalah merendahkan suara di hadapan guru. Para sahabat Nabi SAW, muridnya Rasulullah, tidak pernah didapati mereka beradab buruk pada gurunya tersebut. Tidak pernah memotong ucapannya atau mengarahkan suara di hadapannya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal keras wataknya, tak pernah menarik suaranya di depan Rasul. Bahkan di beberapa riwayat, Rasulullah SAW sampai kesulitan mendengar suara Al-Faruq jika berbicara. Ini Masya Allah. Para sahabat mencontohkan saking khawatirnya suaranya itu lebih keras, lebih tinggi daripada Rasul, ya ini merupakan gurunya, suaranya kadang-kadang tidak terdengar, gitu ya, kesulitan untuk mendengar, insya Allah. Nah, seperti tadi ya, guru itu ibaratnya raja. Maka ketika kita bertanya, meminta izin dulu. Ini merupakan adab. Jika bertanya sampai diizinkan, ini merupakan syarat Nabi Khidir. Nah, ini pernah Nabi Khidir contohkan kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Kahfi, Nabi Khidir ya kepada Nabi Musa eh, menyaratkan agar tidak bertanya sampai dengan diizinkan. Dan perlu merupakan adab yang harus diketahui seorang murid. Jika seorang guru tidak mengizinkannya untuk bertanya, maka janganlah bertanya. Tunggulah sampai ia mengizinkan bertanya. Kemudian doakanlah guru setelah bertanya seperti ucapan barakallahu fiik atau jazakallahu khairan dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu ya untuk pertemuan kita ketiga berkaitan dengan membumikan adab, melangitkan ilmu. Insya Allah pertemuan keempat selanjutnya ini tentang membumikan adab dan ilmu, khususnya adab terhadap kitab dan adab terhadap majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.